Halo YouTube, balik lagi di YouTube channel Hafiz Dani. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Gimana nih puasanya, pada lancar nggak nih? Karena gue mau ngabuburit sekalian manasin si Joni karena udah lama banget nggak dipakai. Ini aja remnya udah kurang gak enak nih. Nah, pada video kali ini gue akan membahas tentang pengalaman gue yang lebih dari 5 tahun pakai motor ini. Kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari motor ini. Nah, nanti di video ini gue akan memberikan experience gue selama gue pakai motor ini. Walaupun ya ini sepengalaman gue aja ya. Oke, kalau gitu kita langsung ke motor aja. Bikin motovlog lagi. Sudah lama sekali. Sudah lama tidak bikin motovlog yang membahas tentang motor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kali ini ya, gue akan apa ya namanya? Ngasih tahu ke kalian bahwa apa sih alasan gue gitu buat beli motor ini gitu. Jadi yang pertama, kenapa gue beli motor ini? CBR ini kita berarti ke kelebihannya dulu ya. Kelebihan dari motor ini yang pertama, gue suka dari desain lampu depannya. Karena CBR 150 K45A ini punya desain yang mirip dengan CBR 1000 RR tahun 2014. Setelah itu CBR ini juga motor yang irit di kelasnya pada saat itu ya. By the way, ini motor kelahiran 2014. Sekarang 2021. Udah 7 tahun lah ya, kurang lebih. Sebenarnya belum 7 tahun sih, karena ini masih awal tahun. Ya 6,5 tahun lah ya. Motor ini sudah ada di garasi gue. Setelah desain yang lampu depan yang gue suka, dan juga motor ini irit, motor ini punya mesin yang oke, DOHC 6 percepatan 149 cc, cukup lah ya. Dan gue emang suka banget sama karakter mesin DOHC, karena pada tahun segitu saingan si CBR ini hanya ada R15 yang generasi kedua. Kalau di Indonesia yang pertama ya, karena generasi pertama Yamaha nggak masuk Indonesia, yang mau kayak lele gitu. Nah, setelah itu motor ini adalah motor sport yang sangat nyaman. Kenapa bisa motor ini nyaman? Karena motor ini adalah merupakan Honda CBR 150R, bukan 150RR, which is ini adalah sport touring. Kalau banyak yang tahu, ini motor adalah sport touring. Sedangkan kalau double R atau RR adalah benar-benar sport. Makanya CBR yang baru yang 150 K45R, kenapa dia udah upside down tapi nggak pakai stang yang under yoke, melainkan tetap pakai upper yoke, karena dia CBR 150R bukan 150RR. Seperti itu. Ya walaupun Joni ini udah nggak nyaman ya, karena gue turunin stang depannya, lalu belakang juga gue naikin, dan gue pakai stang aftermarket dari Bipro yang mana ini bener-bener nunduk banget. Gue baru pakai beberapa kilo nih, baru 2 kilo aja udah pegel. Selain nyaman, motor ini juga apa ya, pada saat itu keren ya, karena baru pertama kali keluar ya. Dan gue suka ini karena ya gue harus jujur juga ya,
karena gue emang fanboy Honda, tapi gue punya kekurangan juga di motor ini. Kekurangan dari motor ini adalah rantainya itu bunyi. Ya itu emang tipikalnya Honda banget ya, rantai bunyi tuh. Setelah rantai bunyi, ya rantai bunyi bisa diganti lah ya. Terus sama desain bodinya, depan oke, keren, tapi bodinya itu, ya itu kembali lagi sport touring, nggak cantik, nggak manis gitu, tapi dia jual nyaman. Dan setelah itu pembuka bensinnya itu ribet. Kalau motor-motor lain cuma gini doang, dibuka terus ke atas. Nah, ini gue tampilin video buka kap bensinnya. Nah, kayak gitu kan ribet ya. Jadi kalau kalian ngisi bensin tuh harus diangkat gitu. Aduh, ribet sekali. Setelah itu harga jualnya turun banget. Dulu tuh gue masih ingat awal-awal motor ini keluar tuh rata-rata orang beli 30 sampai 35. Gue dapat murah sih, gue dapat 28 juta. Dan sekarang itu gue lihat di pasar-pasar jualan motor, si motor ini rata-rata udah 15 jutaan. Which is turun banget ya. Turun banget dari harga segitu dalam tempo waktu yang segitu. Terus apalagi nih kekurangannya? Kekurangannya kalau baru datang dari dealer susah netralin, dan oper gigi juga nggak enak karena ini belum slipper clutch. Wajar ya, ini tahun 2014 mah motor 150 cc belum ada slipper clutch. Dan terus kalian harus setting lagi koplingnya biar oper-operan giginya enak sama koplinginnya enak. Lalu kekurangannya lagi adalah spare partnya mahal. Honda CBR ini udah spare partnya mahal, inden. Gue pernah mengalami kecelakaan sama motor ini yang mengakibatkan stang kirinya ini bengkok. Stang standarnya, harga satu stang standarnya emang ya so-so lah. 150.000 itu nggak terlalu mahal lah ya. Tapi indennya itu loh, indennya itu sebulan. Jadi sebulan nggak pakai motor ini. Atau kalau mau pakai motornya stangnya bengkok. Atau kalau mau pakai aftermarket, akhirnya gue pakai aftermarket sekarang. Spare part udah susah, mahal. Dan ada lagi bagian yang lebih gila sih. Muka depan ini sekitar 2 jutaan. Kalau nggak salah 4 juta udah dapat body setnya GSX R150. Makanya motor ini lama kelamaan juga ditinggalkan, udah nggak banyak peminatnya. Cuma rasa gua naik motor ini tuh sampai sekarang masih enak ya, walaupun cuma 150 cc, tapi kayak gua ngerasa oke banget di jalan karena ya itu nggak ada yang nyamain. Dan ini juga udah full modification, simple sih, simple tapi ngubah look kayak ini. Dan ini terlihat lebih sporty karena nunduk banget. Yang ngebuat gua selama udah 6 tahun lebih masih pede dengan menggunakan motor ini. Yang mana orang-orang motornya udah lampunya putih semua ya. Ini masih kuning. Ini masih halogen lampunya. Sama desain ini gue kurang suka karena yang bawaan itu plat nomornya tuh di bawah, ganggu banget. Akhirnya gue putuskan untuk pindah ke bagian windshield. Rewel nggak sih gue selama pakai motor ini? Enggak sih. Gue pernah ngalamin ini doang, radiator bocor itu gara-gara gue ganti tali kopling, tapi tali kopling nggak sesuai, masangnya nggak bener. Akhirnya tali kopling ini kena ke kipas radiator patah, yang mengakibatkan
kipas radiator berbenturan dengan radiator ya. Akhirnya radiatornya rusak, kipasnya nggak muter. Kalau panas overheat, ya udah akhirnya gue ganti dinamo kipas radiator. Untung nggak ganti radiator ya. Itu sih yang paling perih yang pernah gue alami selama punya motor ini. Ya karena sekali lagi ini motor bukan motor untuk ini ya, bukan motor untuk gue balapan. Ini hanya motor harian dan ya gue pakainya ini aja, sesuka gue aja, jalan-jalan santai. Nah, kira-kira berapa sih kilometer motor ini setelah 6,5 tahun gitu loh. Kita lihat ya. Ya, saat video ini dibuat, total kilometer motor ini adalah 19.487. Belum sampai 20.000 kilometer. Ya, karena motor ini emang lebih sering di garasi ya dibanding keluar-keluar. Ini aja nih karena gue udah lama gak pakai, mau gue panasin aja. Kira-kira ya itu aja sih pengalaman gue selama pakai motor ini, kurang lebih 6,5 tahun. Mungkin cerita gue bisa menjadi pertimbangan kalian untuk beli motor ini. Dengan harga sekarang itu pasaran 15 juta. Worth it nggak sih motor ini di tahun sekarang? Worth it banget kalau di harga-harga segitu ya. 15 juta dapat motor sport cuy, walaupun cuma 150 cc. Tinggal dimodif-modif dikit langsung manis bentuknya. Oke, sepertinya video kali ini sampai sini aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan jika ada kritik, saran, komentarnya, atau kalian punya CBR juga di rumah, komen aja di kolom komentar. Kita berbagi informasi. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram gue di Hafiz Dhani. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.